saya dalam kemesraan kon kagak ning beli. Ngundang ning beli. Di sik apa pada sakur enggak? Iya. Beli ngundang kang, beli ngundang emas beli. Ya wong terima ya mau terima ya kok. Lah kan ngundang kang emas pulang kan terima ya. Ya mungkin bapaknya bocah artinya satu panggilan yang mesra gitu. Sekali muncul gue laki-laki nih takoni warung dalam cemaradar beli. Jadi orang dari cemaradar gue siapa? Ya laki ini kita aja. Ya dermayus. Jadi apa Pak? Di kampung mana kan? Ya, iya ada. Ya saya juga sering mendengar langsung ya keluhan seorang perempuan kita kudu anak wis 6 tapi durung pernah enakan yang lebenti. Ya bujuk itu anak ujar 6 durung pernah ngerasakan enak yang lebenti enak itu. Ya aku mesti ngerasakan lah. Kita beli ngerasakan lah kita nih. Ngajurnya kita kesampai ujian anak 6 tapi durung pam yang lebenti enak ya tak mau takon enak yang lebenti itu kayak ngapa enak ya aku mah sampai yang sih wajar kan mah rabi dah rasakan anak ya artinya setiap bergaul dengan suami dia hanya merasakan sakitnya aja kok pusmat lahiran sakit mana sama tekan ngewokannya ke bagian pegel lebay jadi takon enak lebenti nah ya ini ya mending enak kayak memang kalau semudah-mudah macam lebih mesra ya orang tukaran orang ya itu sih ditungipik itu kirasta ya sing tukaran bayana ning muka ka tukaran bae dar pribe muka cik bongkaran konon ya wa min alamati iqamatillahi ta'ala laka fi syai'i fi dhalika syai' alladhi anta fi. Di antara tanda Allah memposisikan dirimu iqamatillahi ta'ala laka fi dzalika syai' pada sesuatu itu alladzi anta fi yang sekarang sedang kamu tekuni yang sekarang sedang kamu jalani idamatul haqqi iyyaka fi dzalika syai' akan diberi kelanggengan kamu tinggal di situ artinya istiqomah ya artinya ketika dia sampai kepada merasakan pekerjaannya itu sangat dicintai dia sudah mencintai pekerjaannya ini salah satunya banyak orang bekerja tapi tidak mencintai pekerjaannya banyak orang yang tugasnya sebagai guru tapi dia tidak senang jadi guru tuh. Ngajar beli bisa anak wong tani barangnya mah beli seneng karena terpaksa saja itu yang bikin stres jadi bagaimanapun ini ada satu kiat lain supaya kamu tidak stres sebelah belajar untuk mencintai pekerjaan yang sedang kamu hadapi belajar mencintai istrimu yang sedang ada di sampingmu kayak mengajar mau konon bapak nih. Ya ibarat ada mulai berseket ya memang ada terjadi pengkhianatan imajinasi itu namanya pengkhianatan imajinasi ya namanya terus abdi kun ya daripada kita berimajinasi melantur kemana-mana ya cobalah kita imajinasikan saja istri saya itu istri yang paling cantik salam dunia kono baik ya memang ada di kitab kuning namanya istilah kan namanya kitab kuning sekalipun saya belum sepakat dengan istilah kitab kuning itu kitab kuning kitab mutabaro biasa kan itu istilah yang terjadi monggo anak wacane ku nalikan buka kancing maca selawat celak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad celak Allahumma sholli anak pipi selawat kon boleh tuling ngabung pipi tangan tapi ya kalau saya kan mencari penafsiran yang mungkin ya sebelum saya menolak suatu pendapat saya mencoba menafsirkan yang lebih positif
Kaya makan ku dalam rangka penghangatan barangnya mah. Pemanasan aja sebetulnya. Iya artinya keburu-buru ceblok bahas mah. Pemanasan dulu. Ya kan begitu kan gitu dengan kalau perlu ya dari mulai makan malamnya jam 8 kan sambil ngobrol sambil makan enak sambil merayu sambil menyanjung kan gitu. Pemanasan dulu ya pemanasan juga nggak mesti harus dalam waktu singkat ya mulu sampai 2 jam juga ada masalah. Konon boleh ngerti kita mon. Iya namanya pemanasan dulu gitu. Sebab ketika ereksi juga tidak maksimal juga tidak enak. Sebab ejakulasi dalam keadaan ereksi yang tidak sempurna itu tidak nikmat. Bisa menurut dokter teh. Ya jorok lebih itu ya seksologi itu satu ilmu lah. Ya ilmu seksologi dilihat dari sisi mana ya. Kalau sebagai disiplin ilmu ya nggak ada joroknya. Siti Aisyah juga bilang la haya afiddin. Kalau itu sudah jadi kajian agama sekalipun persoalan seks yang nggak usah malu. Ya, malu ngapain yang untuk kehidupan kita kok. Itu idamatul haqqi iyyaka fi dzalika syai' akan diabadikan, diistiqomahkan, dilanggengkan oleh Allah, kamu tinggal di situ. Ma'usulin tantaiz ya tetapi ada manfaatnya, ada gunanya, ada barokahnya, wasalamatuddin dan juga secara agama kita terpelihara, artinya tidak merusak keagamaan, artinya dalam keadaan kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, ya kan begitu ya, sembahyang beli tinggal, puasa beli tinggal, insyaallah barokah kan begitu. Wal muradu bin nata'ij ma yatarattabu alaihi min i'ta'i haqqihi, yang diberi dengan nata'ij itu ma yatarattabu alaihi segala akibat yang ditimbulkan min i'ta'i haqqihi dari memberikan haknya al wajib wal mustahab, yang harus dan yang dianjurkan. Keada zakat seperti berzakat, wa it'amul ja'i' ya kan gitu, ngasih makan orang miskin, wasatril aryan ya memberi pakaian orang yang telanjang ya kan gitu, wa ighatsatul lahfan membantu orang yang lagi susah, wa ghairi zalika min anwa'il ihsan. Ini sudah saya terangkan tadi, artinya nanti itu artinya ada kemanfaatannya. Kalau kita bisa memberikan kontribusi apa saja yang sekira ada manfaat terhadap masyarakat kita. Jadi tolok ukur keagamaan itu sebenarnya mah bukan seremoninya keagamaan sembahyang tuh, kemanfaatan kamu, apa yang kamu berikan kepada masyarakat kamu. Angel kadang-kadang kan ujung-ujungnya seorang udah sholat 5 waktu, zikirnya lelet, perasaannya sudah hebat, ya nggak ada apa-apanya. Itu barang wajib kun mah, langkah urusan udah jadi kandak namanya kun mah sesuatu yang wajib. Ngapain kamu banggakan? Ini barang wajib dibanggakan. Lamun beli ngelakuin kadorak kasih dong. Tapi kan bukan kehebatan, itu kan hanya kewajiban kamu, memang seharusnya kamu lakukan. Dan jangan yang itu kebaikan. Kebaikan itu adalah setelah kewajiban selesai, kan gitu. Lebih dari itu kamu memberikan yang lain, itu baru kebaikan. Orang membayarkan zakat itu mah kewajiban kamu, jangan merasa berjasa sama orang lain. Kewajiban kamu sih. Ya kita kan bagi duta apa zakat, ya bukan kebaikan itu mah, itu kewajiban kamu. Kalau enggak bagi ya dorak gede baksiram. Baru kebaikan setelah zakat lunasi masih ada uang sisa dibagikan. Jadi disinilah ketika kita masih belum bisa merumuskan kesolehan sosial sebagai dasar pemikiran agama yang selalu saya dengungkan, maka jangan berharap Anda akan menjadi hebat di dunia ini. Di mana hebatnya? Yang sudah individu, uang dewek itu nafsi, individualisme. Siapa isin bicara kono kelang real, anaknya siapa? Yang ada anak hargolis yang
masuk Islam kembali, bertobat setelah tadinya masuk Kristen kembali ke Islam lagi karena dirawat di bupati dititipakan nih kene langkas sing ngongkosi kita jaluk ku ngomong ku tembelek siapa aja masakan sing seneng kita sing ngopi di tembelek ya bakal beli bantu ya saja ngomong tembelek manis ya artinya begini, kalau kamu tidak mau berbuat baik kepada orang lain jangan berdusta. Kamu selalu mengharapkan kebaikan orang lain untuk dirimu kan. Ana wong gak sing tanah bluli ngedek kan pasang waktu gede-gede ya kan bluli ngedek jadi kita sih aku irok ngedek karang uang beli iya diracep pas mepet nah parkir mobil kah beli bisa bos sempit ya kutu motor auto mana padahal masih karang kosong padahal mah. Oh iya pada ya muter ke bloli begitu anak tapak ban kah suka kena dipasang waktu gede-gede nanti kan belum kecap beli dewek kilo ilok ngetek karangnya uang beli ya situlah jadi menjadi persoalan itu adalah seperti itu makna rafahiyah kemakmuran makna kesejahteraan makna kebersamaan hampir sudah tidak dipahami lagi. Padahal nih iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Itu artinya bahwa dengan sedekah jariyah itu artinya kita masing-masing individu memberikan sumbangan, bantuan, ya kan gitu, memberikan kontribusi untuk membangun fasilitas umum, ngerti belikin kuburan, jembatan, jalan, lapangan dan sebagainya yang dipakai bersama-sama. Kok ujung-ujungnya kagum masjid, pesantren, madrasah, wes sejenis boleh. Mending bakal sedekah jariyah bener amal jariyah. Yang amal muzakkar sifatnya muannas. Amal jariyah faridu melil mubalaghun guna taku. Mubalaghun. Wa ilmin yuntafa'u bihi dan ilmu yang bermanfaat artinya kita ikut serta mencerdaskan masyarakat. Wawaladin salih itu artinya mempersiapkan generasi muda yang lebih baik. Selama ini bagaimana pengertian kamu? Ya beli paham kita makin. Nggal bengi, nggal mimbar hadis kan berulang-ulang, tapi kemana maknanya nggak tahu saya. Sampai ujung-ujungnya anak wong wadon tekamene nangis guguk-guguk. Kula ko pakiai sodako jariyah, boro-boro sodako, kula barat dewek mangan masih kurang. Ilmu beli duwe kita nih wong bodoh buta huruf beli pernah mondok ngenas temen kin anak beli duwe kita nih gabung engkau priben kadang nih gara-gara kin hadis begitu di zaman Ibnu Adam gini tidak dijelaskan ya seperti itu ya kira-kira begitulah. Jadi ya sekarang sekarang sudah saatnya kita harus membongkar kembali reinterpretasi ya kan penafsiran ulang terhadap teks-teks agama secara kontekstual, jangan berputar-putar kanda sedekah jariyah ujung-ujungnya cerita ganjaran maning bae ilmu bermanfaat ganjaran maning bae. Jadi agama itu berputar-putar dibungkus dengan ganjaran, jadi tambah lawas ngaji tambah goblok mungkin ya kenapa sampai beli tablet ceramah beli iya kayak kita mengadri sampai iya mau balik sih pada ngetokna hadis kurung yang beli paham barengan mah hati saling beli ngajak-ngajak ai kawin jaam nang sahabat oh kundarnya sedekah jariyah kan kok iya daripada ya jadi ketika kita tidak bisa sedekah jariyah, enggak usah kecil hati. Karena sedekah jariyah itu tidak mesti harus dengan uang. Sangkem enggak sedekah jariyah ini. Tenaga sedekah jariyah. Ya sing sugih ngepay duitnya, sing melarat ngepay tenagane,
sing wis jompo ngapain dongane beli ilmu yang bermanfaat itu nih akhirat dan dunia. Kayak apa dunia kok? Ya bisa memberikan peluang orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak kita dengan keterampilan. Ya, entah kursus, entah seminar, entah lokokarya, entah apa namanya lah, terserah. Yang penting meningkatkan intelektualitas. Maka ilmu hobi diklaim seperti saya, yang bisa maca kitab kuning, punten gini mah. Iya, yang bisa tahlilan, yang bisa marabanan. Maka ahli pertanian mah bukan ilmu bermanfaatkan mah. Ilmu dunia ya. Itu karena itu jadi ini penasihat semacam ini nih diolah oleh tangan-tangan halus masih dalam grand design mereka supaya kita terkurung dalam tempurung. Apa sini dalam tempurung ke? Oh, dong mungkin memang sengaja seperti itu. Karena mereka berpengalaman, mereka ini tidak akan pernah berhenti mengupayakan priben sekira-kira jadi wong kafir maning bareng. Jangan semacam cara. Ya waddu katsirun minal ladzina utul kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak ahli kitab yang berharap mereka bisa memurtadkan kamu, lamun bisa mah balik kafir maning bisa. Maneman mading agama Islam ko masih mading banganda di Buddha sirako. Kini masih usah kin belum entok di akhirat bisa apa sirako. Ya, wadda katsirun minal ladzina utul ilma, katsirun minal ladzina utul kitab yaruddunakum wadda katsirun min ahli kitab. Iya, wadda katsirun min ahli kitab, banyak sekali ahli kitab itu ingin mengembalikan kamu supaya jadi kafir lagi. Yarudunakum min ba'di imanikum kufara. Yaitu ulang-ulang seperti itu. Dan terus meneliti mendalami tafsir hadis semua digarap semuanya sistematis. Barang sirane anda baca kitab Injil ke bloli. Pengen buru-buru bloli usah di masa mana kan benar. Ya kalasan begini. Laman doang perang kah? Musuhnya pada ngirim spionase sih dan dibilang ngirim aja mana-mana nih ya wis serbu baik ya keluar. Jadi ya kalau seperti ini kondisi pertempuran kita, jangan berharap kita bisa menang. Kita tidak pernah mengukur kekuatan musuh. Rata-rata kayak bocah taburan sih nama. Dalam artian bahwa kepipil mana makin gemet mangsa urung masyarakat. Sekarang ya kamu ketawa-ketawa sebagai mayoritas. Entah berapa puluh tahun lagi kamu menjadi minoritas kok. Dan ini sudah terjadi seperti di Filipina. Dan ini sudah terjadi malah bukan minoritas, malah dihabisin sama sekali seperti di Spanyol, di Bosnia dihabisin semua. Habis. Tidak ada satu masjid pun yang ada habis dijelek-jelek kembali. Kalau ada orang Islam satu yang tidak kembali ke Maroko, punya barang salat di Gibraltar tuh langsung dipenggal. Tidak ada satu orang pun beragama Islam di negeri ini habis. Ini kan air mata kita kan belum kering sampai sekarang. Kelakuan istri awit maning barangnya. Seorang tukaran digede-gede sih loh. Saling wadana dibeli peragat-peragat kapuriban. Beli wis sing tahlilah sing beli wis aja kemadani baik. Sing talkin sing beli abis kotak pedem kayak kucing. Yang mendem kesaka brokis lewis roti lewis ya bos. Iya. Sing kunut sing beli ya. Wis kayu berbarang. Ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita bangun bersama negeri ini. Ngelit satu orang bawa tempat baik. Untungnya apa sih? Saya tanya, selama kamu bertengkar nih apa untung kamu? Hanya menghancurkan agama juga kok. Aqimus shalah nurut, atu zakah nurut, wa'adzin finnasi bil haji nurut. Begitu wala tafarraqu kita pengen tukaran sih angel tempat wa tasimu bihablil jami' wa la tafarraqu ketemu ayat ini mah beli bicek nunggu
potong bedak kalau utang ya kan. Saya kira nggak ada alasan kok. Perbedaan mazhab, perbedaan ormas, perbedaan partai politik, nggak ada alasan untuk bertengkar kok. Itu kan semuanya kendaraan. Memang iya. Tidak pakai murid desi dia mau. Kalau tukarannya ya. Karena kita matak beli murid kita mau tukaran berapa sih? Di Batan mana ngapain? Ya iya. Ya kita gabung sih, kita Bukan kira Buya Bumbang Haji Salim gak menang baik. Iya. Jadi saya kira ya nanti penghujungnya siapa yang benar, siapa yang selamat, apa Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, NU persis. Wallahu a'lam. Yang jelas, yang selamat itu orangnya hatinya baik. Haji Damuli karena beli rumah nih. Semana salaman nih. Bang, baru ngikut contoh aja. Oh, beli gawe jaburan barangnya mah. Itu ya sudahlah. Bisa enggak sih ketika dihina orang, dicaci maki orang, kamu diem aja sih? Belajar Bu ya. Belajar Ya, seperti ya baca seketik orang. termasuk ketika ada orang menjelek-jelekan saya, tolong jangan nggak usah marah, kita belinya itu apa sih? Tapi Buya mah percaya diboyok-boyok wong menang bak. Duh, buat tegak. Coba dengan waktu semuanya akan terbukti. Ala ketara becik ketitik. Orang yang salah akan kelihatan salahnya, orang yang benar akan kelihatan benernya. Terus konon baik sih perang. Belajarnya mendekati Buya. Mendekati lemari kurang. Kasih ya kon baik. Haji sakur ko ano iya. Ya iya. Coba kalau seandainya semangat beragama ini, ketika orang sadar beragama, gagian terginas, ke rumahan, gagian cebrasa ke mana, ika buat sihat, undangan mana, bukatan pengen sekolah, nih sekolah los bayari, kono kata ginase. Kira bakal orang sadar bertobat terus banyak butuh Allahu Akbar. Ini sembahyang ya, bukan hal buruk, bukan. Tapi itu kan kewajiban, bukan kebaikan kamu, itu mah kewajiban di kebaikan. Pada kalau tukang masuk kerjaan yang sawah sirah. Kewajiban tutukin ke. Iwan kan liburan lah. Mungkin ke oleh masyarakat kita soal Haji Salim kah? Kono tak? Ya kalau kewajiban itu bukan kebaikan dong. Dilakukan bukan. Awas, jangan diartikan bahwa Sakur tidak mementingkan sholat. Tidak, bukan begitu maksudnya. Oh, kesalahpahaman ini kadang-kadang kan. Oh, pikir-pikir aja. Ya berarti kan salah paham. Iya. Jadi untuk memelintir fakta, untuk memutarbalikkan, untuk buat gosip, ya banyak peluang dari apa yang sampaikan tuh. Iya bisa diputar-putar. Kecuali lamun kita nih masa teks kayak Pak Harto. Pengajian tanggal sekian iki. Tulisannya kok direkamannya susah kan? Ya tapi jangan sampai kita tulis. Ya, ini diputar-putar sampai tegang Kiai Sakur membolehkan perempuan telanjang karena aurat tidak ada. Ya kayak dulu setelah saya dilanjur bila mau kita ngomong koran kah? Tapi karena yang ngomong itu orang penting, orang yang dianggap punya tokoh, masyarakatnya percaya. Sampai pirang tahun kita di embargo beli ngaji monok. Ya usah beli apa kita mah. Mulu-mulu iya gue kerja nang kita pengajian. Iya, kenapa? Ini kita belum ngomong berapa sih? Orang salah paham. Konon. Oh, anak konon. Ya, gimana ya yuk? Sampai sugi. Ya. Jadi ya kadang-kadang ya kalau seandainya supaya jangan ada salah paham, saya harus mengurus secara mendetail prinsip. Mungkin ke duduk malah tambah paham, malah tambah kabur pisan gini. Iya kan? Itu. Arti paling tidak beginilah. Sebelum engkau menuduh apapun, tolong diklarifikasi dulu. Teka menek, baik-baik kan? Tuduh pakai sakur kulaku mireng jara sampeanku
nguliakan udah wong wadonku jarak uratku langka iya tak beli kan enak lega kisi tidak hanya dapat berita sepihak langsung ambil sikap buat tak benar si pripen mana wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kalau ada orang fasik menyebarluaskan berita sobat diklarifikasikan dulu iya tak enggak insya Allah masanya wota kita mah terima kasih aja lalu menyikapi yang merugikan umat akhirnya sampai sih merugikan umat akhirnya ya sampai tekan ada isu pakai sakurung ngodol-ngodol APBD anggaran pendapatan belanja negara APBD kocok gawe kadang pedus ke APBD kocok diabur-abur duit negara APBD ini siapa menyebut ini kadang udah sederek si APBD perasaannya APBD gue gampang kok perasaannya kayak paham-paham makanya beli apa barang emak dari dugaan-dugaan karena akrab dengan bupati terus punya kandang kambing 50 hektar ya pasti dari APBD kan sebulan pribadi iya itu mau duit pribadi nggak utang juga enggak kalau duit pribadi uang cash semuanya anak gaji Cita Muri pernah jadi gue orang beli juta kaya kalian yang beli gue 10 orang mah ya iya ya saya kira seperti itu apa bedanya siapa mana ngerti beli apa beda apa juga beli paham beli apa kok ya ngandel ya aneh sih ngandel kan mengapa bisa terjadi demikian makanya jadi saya memposisikan diri saya bukan sebagai politisi saya sebagai kiai yang tugas saya hanya membenahi moral bangsa. Saya tidak berebut jabatan, tidak berebut materi, tidak berebut apa-apa. Lalu atas dasar apa saya diposisikan sebagai politisi praktis? Ya kan begitu persoalannya. Nah, itu. Nah lalu apakah saya lalu jenuh, usah pegel, mikir wong dermayu, kita niatnya bener, pengen mencerdaskan wong dermayu, pengen makan wong dermayu, pengen ngajak wong dermayu, tapi makanan basgak berkuat terus ke luar negeri maning. Nah ini juga termasuk pengkhianatan juga kalau saya tinggalkan. Memang ini tugas saya. Apa saya harus melarikan diri? Ya pengecut dong kalau begitu saya. Terus gak enak kayak wae mang nawarkeun kaning luar negeri. Iya. Kantor gaji luar lima gajah karing jaluk we pilih jaluk. Iya kan? Misalnya bisa tuku mobil ngalidina kita mah. Cuma ini kayaknya mikir uang sing dipikir orang yang rembu malah nyengit kita pisan. Terus dah kapok. Nah itu yang tidak boleh. Dan kita juga diberi larangan, diwanti-wanti. Jangan sampai kamu menyesali mereka. Kamu tidak boleh kecewa dengan perlawanan mereka, dengan penghinaan mereka. Kalau kamu kecewa, kamu bisa binasa sendiri. Nabi juga dilarang kok. Allah berfirman kepada kanjeng Nabi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka." Bisa jadi engkau menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Alla yu'minu bihadzal hadisi asafa. Karena kamu selalu menyesali mereka yang tidak percaya dengan ucapanmu itu. Ngelus-ngelus dada, berpegel teman, saya mati sih dong mana. Yakin mas sampai ke saja ngandel-ngandel lah beli-beli ya. Wa man sya'fal yu'min, wa man sya'fal yakfur. Kalau Nabi Muhammad mah pada saat itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Jadi memang tidak percaya. Kalau saya mah bukan tidak percaya, beli paham barang emang. Sebab yang saya sampaikan bukan hal yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru, ada dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya. Hanya yang beda penafsirannya kan. Itu aja kok. Jadi bukan tidak percaya, beli paham barang emang. Paham beli paham, macam pribadi embut. Jadi alaikum anfusakum, iya. Jadi ya alaikum anfusakum itu artinya urusilah dirimu adalah kewajiban kamu sendiri. Artinya selesaikan urusan kamu pribadi saja dulu, nggak usah ngurusin orang yang lain kan begitu.
Yaitu pada batas maksimal. Ketika orang lain tidak bisa diperbaiki, ya sudahlah, kita memagari diri, sudah, kita untuk diri kita sendiri. Sebab nanti ujung-ujungnya pun mereka itu dapat hidayah atau tidak juga bukan karena usaha kamu, karena Allah juga beri hidayah. Ujung-ujungnya mah. Ya buktinya anaknya Kiai Bangor Jakeh, anaknya terlembuk dari Kiai, si merugi siapa? Kalau bukan hidayah Allah, karena itu persoalannya udah aja. Jadi tugas kita nih, wa ma'alika illal balagh. Tugas kamu sekedar menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitirin. Tidak ada hak kamu untuk memaksa mereka. Sampaikan, ngantel laporan, beli ngantel laporan, beli ngantel beres. Sementing laporannya bahwa saya telah melaksanakan tugas. Dan ketika kita bekerja, lalu kita gagal, jangan bersedih hati. Karena persoalannya bukan berhasil dan gagalnya tugas kamu bagi Allah. Kamu melaksanakan tugas atau tidak. Paham dikit sih? Jadi kalau orang sudah melaksanakan tugas lalu tidak berhasil, lalu tidak ada nilainya, ya tidak, tetap dibayar. Paham dikit sih? Allah kasih tugas, laksanakan. Berhasil, ya Allah yang hebat. Tidak berhasil, Allah yang hebat. Jangan mengklaim karena kamu berhasil, kamu seolah-olah mendapat kredit point, mendapat kehebatan. Kalau gagal, kamu kecewa, seolah-olah kamu memikul dosa. Ya salah dong. Lapor, tugas sudah saya laksanakan. Adapun hasilnya engkau yang menentukan. Paham kan? Urusannya masyarakat. Cerdaskan mereka. Kalau mereka berhasil jadi orang yang cerdas, kesejahteraan masyarakat meningkat, IPM meningkat, anak-anak kita punya lapangan kerja karena kamu meningkatkan entrepreneurship, memberikan pelatihan, memberikan segala macam, sukses. Jangan menepuk dada sebagai pahlawan. Dan ketika gagal aja mungkes. Sing penting tugas laksanakan. Berhasil Allah yang menentukan, gagal Allah yang menentukan. Yang penting dari A sampai Z, kamu ada di titik A, tujuan pada titik B. Selangkah demi selangkah kamu jalani. Di tengah perjalanan, hambatan pada titik C, hambatan pada titik F, hambatan semuanya bisa kamu tanggulangi. Setelah mencapai titik D, di situ mentok dan kamu selesai. Sampai tekan mati, tidak ada jasa yang dikenang orang. Bisa terjadi. Habis jasanya, pesantren beli duit, madrasah beli, anak ora, dunia beli. Orang hebat tuh kan. Besar manusia iya, tapi Allah yang tahu. Inilah hambaku yang paling hebat. Setiap kau beri tugas, sekalipun gagal, tetap dia laksanakan lagi sampai tekan mati lah ngasih hasil. Iya, nandur pari pangan berit, nandur semangka log berang tugas berapanya. Ya Allah. Sampai akhirnya balik marat bantet belega-belega apa-apa. Dia adalah hambaku yang paling hebat dibandingkan mereka-mereka yang menepuk dada sebagai orang yang sukses. Ini orang yang paling sukses. Kenapa? Dia tidak pernah berputus asa mengharapkan rahmatku sampai titik darah penghabisan. Nanti beliin ya. Iya. Makanya ketika saya melihat ada seorang kiai alim alama beli sego beli wahin kita dalam wong sugem berhala dunia triliun beli sego beli wahin, iya nggak ada urusan. Saya lebih melirik man kadim, melirik tukang beca, melirik betarmi sing beli ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا